Tidak. Kami makan dia. Kami itu cuma bagian mulia di sini. Bang dia udah repot nanti. Oh, kita nggak repot. Kita tidak akan repot apapun sudah menjadi tugas kami. Tapi Perma itu ada mengatur tidak boleh di depan umum merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Kita mendesak apa yang dilakukan. Apakah merasa disakiti kita dan sehingga sampai tidak mampu untuk menyampaikan dan fokus dalam ini yang mulia. Saudara aja menilai kalau orang tidak berbicara itu apa sangat menyakitkan. Kalau dia bahagia seperti itu dia kan tidak ngomong. Ya silakan saudara jawab. Kalau memang ini kami ambil musyawarah lagi, apakah akan melanjutkan dengan tertutup atau terbuka? Iya, yang mulia. Jika diperkenankan, saya harus menjawab. Saya minta untuk ditutup yang mulia, tapi saya kembalikan pada yang mulia. Baik, kalau saudara penasihat hukum menginginkan, ini akan kami tutup. Ya, seperti itu. Baik, ya setelah majelis hakim bermusyawarah. Dan ini memang benar menyangkut harkat dan martabat seorang perempuan. Kami menyatakan tertutup. Silakan kosongkan ruang persidangan. Silakan. Kita tutup. Ya, kalian yang protes kita tutup. Silakan tutup. Ya, silakan. Ayo tugas segera. Ini tertutup Bang, setelah kemarin itu jadi perdebatan ini terbuka. Iya. Akhirnya hakim memutuskan untuk ditutup seperti apa? Ya, sebenarnya kami dari tim kuasa hukum sih berharap kami bisa ada di dalam, karena kan sebelumnya memang sudah disampaikan bahwa dalam pemeriksaan selain kami sebagai saksi itu kami diperkenankan untuk hadir. Tapi ini kita masih coba komunikasikan dengan pihak pengadilan apakah kami boleh masuk kembali ke dalam, karena ya ini kan apapun itu dia klien kami, statusnya dia sebagai saksi mahkota, kami berharap kami bisa melihat proses pemeriksaan dia seperti itu. Bang, tadi sedikit ada perdebatan juga ya tadi sebelum kita keluar sendiri, melihat tadi dari pihak sana sepertinya menyecar terus ya ke Iklima sendiri, seperti apa Bang? Iya, sebenarnya sih yang mereka pertanyakan itu juga sebenarnya barang yang sudah jelas dan juga disampaikan sama majelis hakim bahwa memang ada batasan terkait dengan harkat dan martabat perempuan. Dia sudah berkeberatan untuk menceritakan apa yang terjadi. Sebenarnya sudah jelas, artinya tidak perlu lagi dipertanyakan, nggak perlu lagi dikejar. Tapi yang disayangkan tadi masih dikejar, akibatnya majelis berkeputusan untuk sidang ini secara tertutup. Ada itu menurut kamu karena apa sih? Memang karena taktiknya mereka seperti itu atau memang mereka ingin mendapatkan jawaban yang pasti gitu dari Iklima? Sebenarnya jawabannya sudah clear kan, Iklima sudah menjelaskan ada sesuatu terjadi, dia tidak berkenan menceritakan, sudah clear di situ dan sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa saksi sudah berkeberatan dan dia sudah menjelaskan. Sebenarnya cukup. Nah, apalagi yang mau dikejar gitu. Kalau kita mengikuti prosesnya, ya sesuatu yang bersifat keasusilaan kan sebenarnya harusnya tertutup. Makanya majelis hakim kalau memang dikejar seperti itu ya sudah prosesnya secara tertutup. Tapi ya ini kami agak sesalkan juga sih sebenarnya. Pak, apa penilaian Bapak tentang Ketua Majelis Hakim dalam tindakannya ini yang dalam persidangan ini? Kalau kami tidak dalam kapasitas menilai majelis hakim, karena majelis hakim itu independen. Kalau orang bilang majelis hakim itu memang punya kewenangan penuh, dia tidak bisa kita atur, dia mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Jadi kita merasa ya sudah memang semua sesuai prosedur. Tadi saat persidangan dari awal tertutup atau seperti apa? Kalau terkait keasusilaan harusnya tertutup. Makanya tadi kan persidangan tidak menceritakan hal-hal yang berbau asusila. Sebenarnya pada sidang sebelumnya juga kan saksi yang dihadirkan, saksi mahkota itu menceritakan sesuatu yang vulgar juga kan, makanya kami pada saat itu keberatan juga gitu. Kami minta untuk disampaikan secara tertutup. Kita menjaga harkat dan martabat perempuan. Proses peradilan boleh berjalan, mencari kepastian hukum boleh, tetapi kita harus melindungi hak perempuan. Tadi juga saat memberikan kesaksian dari Iklima juga pihak terdakwa juga senyum-senyum
Iya, dia berusaha tegar untuk menghadapi kondisi ini kan sebagai Dan faktanya juga beberapa fakta-fakta baru juga terungkap seperti menginginkan Iklima menjadi istrinya dan lain-lain, mungkin seperti itu. Iya, dia mencoba menceritakan fakta yang dia alami, dia rasakan, yang dia lalui dengan berat kan gitu. Nah, kami mencoba untuk menenangkan dia dalam proses ini, dan dia kawan-kawan sendiri pun lihat sendiri sepanjang proses ini tidak berkomentar karena dia nggak mau polemik juga. Dia mengambil kesempatan pada saat dia menjadi saksi. Jadi menurut kami dia sesuai hak dia warga negara, dia taat hukum, tapi dia juga nggak mau menjadi polemik, menjadi konflik. Dari awal sebenarnya memang klien kami pun nggak mau adanya rame-rame seperti ini. Selain Iklima yang berusaha tetap tegar, Lasma juga berusaha tegar dengan menutupi kepusingannya dengan senyum-senyum kan. Kami nggak mau komen Dari hal awal itu. pemberian saksi juga senyum-senyum mungkin seperti Iya. apa nih? Iya, kalau kami ke klien kami pada dasarnya kami sampaikan, ceritakan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan. Fakta-fakta saja, tidak perlu kamu merekayasa. Biar nanti persidangan yang menilai, majelis hakim, jaksa maupun peserta sidang yang hadir bisa melihat, menilai. Masyarakat bisa menilai siapa yang berbohong, siapa yang gitu. Kira-kira gitu. Bang, tapi dengan sidang tertutup ini itu merugikan pihak Iklima atau sebaliknya? Sebenarnya sih kalau dari sisi hukum kan kita nggak melihat. Kalau sisi pembuktian itu bukan masalah tertutup tidak tertutupnya. Kalau itu kan kita lebih lihat kepada asusila, harkat martabat perempuan. Kalau dari sisi pembuktian itu nggak banyak pengaruhnya sebenarnya, karena kami juga punya bukti, jaksa juga bisa membuktikan. Semuanya terang-terang, kawan-kawan. Saya lihat kan mengikuti dari awal ya prosesnya. Bisa menilai lah, saya nggak perlu cerita siapa yang berkata bohong, siapa yang jujur. Kita nggak, kawan-kawan biar menilai, masing-masing menilai siapa yang benar. Yang jelas apa yang disampaikan klien kami itu yang dia alami, dia rasakan. Bang, tadi pas awal tuh Pak Iklima bilang kalau dia saat ini nggak ada pekerjaan gitu. Ini efek dari kasus ini atau gimana Bang? Oh, kalau pribadi kami nggak menggali ke sana, karena memang kami cuma menangani ranah saja. Kalau terkait pribadinya kami nggak sampai ke ranah itu. Bahkan kami pun nggak tahu dia menangani job apa saat ini, kami nggak mengikuti sejauh. Bang, mungkin terakhir, tadi kan cukup menarik Iklima bawa setumpuk tebal itu bukti-bukti atau apa sih Bang, atau gimana Bang? Yang dibawa Iklima Iya, di ke dalam depan. persidangan Yap. itu pertama catatan dia terkait proses perjalanan persidangan. Yang kedua itu BAP dia sebagai terdakwa. Jadi berita acara pemeriksaan dia beberapa kali itu dibawa sama dia. Berarti alat untuk membantu Iklima. Dia sebagai terdakwa kan menurut hukum pada saat dia menjadi tersangka dia berhak untuk mendapatkan BAP-nya dia. Nah itu dibawa sama dia. Jadi tujuannya apa? Pada saat nanti pemeriksa itu kan banyak. Nanti kalau ditanya sama peserta sidang, dia bisa melihat apa yang dimaksud dari pertanyaan mereka. Itu karena biasanya kan kalau di dalam persidangan ditanya ini BAP tanggal berapa, halaman berapa. Nah untuk memudahkan dia bawa yang Oke. Teman-teman.